Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bahas tentang penyakit osteoartritis. Sebelumnya udah ada yang tahu nggak sih penyakit osteoartritis itu seperti apa? Atau ada orang terdekat kalian yang mengalami gejala seperti penyakit osteoartritis? Jadi, penyakit osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan penipisan kartilago atau tulang rawan sendi, penebalan tulang subkondral, dan pembentukan osteofit atau tulang baru pada tepi sendi. Osteoartritis dapat terjadi pada hampir semua sendi, terutama sendi yang berbeban berat dan sering digunakan, seperti lutut, pinggul, punggung atau tulang belakang, tangan, dan kaki. Faktor risiko dari osteoartritis yaitu usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin yang lebih sering terjadi pada wanita daripada laki-laki. Faktor risiko lainnya yaitu suku bangsa, genetik, kegemukan, penyakit metabolik, kelainan pertumbuhan, kepadatan tulang, cedera sendi akibat pekerjaan, aktivitas, dan olahraga. Perjalanan dari osteoartritis ini yang pertama yaitu osteoartritis subklinis yang terjadi perubahan pada tingkat seluler. Pada tahap ini, belum ada keluhan atau gejala dari osteoartritis. Selanjutnya yaitu osteoartritis manifest, terjadi kerusakan pada rawan sendi. Dan yang terakhir, osteoartritis dekompensasi, rawan sendi rusak berat sehingga terjadi deformitas, yaitu kelainan atau perubahan bentuk dan struktur, serta kontraktur atau kaku pada sendi. Rawan sendi atau kartilago berfungsi untuk melapisi tulang pada sendi diartrosis atau sendi sinovial yang memungkinkan gerakan antara satu tulang dengan tulang lain. Rawan sendi avaskuler tidak memiliki jaringan saraf. Rawan sendi juga berfungsi sebagai bantalan terhadap beban sendi. Komposisi rawan sendi yaitu terdiri dari air, proteoglikan, kolagen, serta mineral dan enzim. Permukaan artikular normal dari sendi sinovial terdiri dari kartilago artikular yang mengandung kondrosit, dikelilingi oleh matriks ekstraseluler yang mencakup berbagai makromolekul yang terpenting adalah proteoglikan dan kolagen. Cairan sinovial terbentuk melalui proses ultrafiltrasi serum oleh sel-sel yang membentuk membran sinovial atau sinoviosit. Sel sinovial juga memproduksi asam hyaluronat, yaitu suatu glukosaminoglikan yang merupakan komponen non-seluler utama cairan sinovial. Proteoglikan mengandung inti protein dan glikosaminoglikan yang terdiri dari kondroitin sulfat dan keratin sulfat. Proteoglikan dan asam hyaluronat akan membentuk agregat yang bersifat higroskopis sehingga dapat menjadi bantalan pada sendi. Tahap kerusakan rawan sendi pada osteoartritis yaitu tahap awalnya kadar proteoglikan menurun, kolagen normal. Kondrosit menghasilkan MMP atau matriks metaloproteinase. Matriks rawan rusak dan rawan sendi rusak sehingga terbentuklah celah. Celah akan makin dalam sehingga dapat menembus sampai tulang subkondral dan terbentuklah kista. Jika kista pecah, maka permukaan rawan tidak rata. Serpihan sendi akan masuk sinovial dan dapat mengaktifasi sinoviosit A, sehingga dapat menyebabkan inflamasi. Kondrosit mengalami apoptosis atau kematian sel. Jika matriks tidak terbentuk, maka rawan rusak. Gejala dari osteoartritis yaitu kaku sendi selama kurang dari 30 menit pada pagi hari, pergerakan terbatas, deformitas, adanya tanda peradangan dengan ditandai nyeri sendi, yaitu keluhan yang paling banyak. Nyeri sendi dapat meningkat setelah istirahat atau habis jalan, nyeri sendi dapat menurun bila dibawa bergerak. Sumber nyeri yaitu dari inflamasi dan mekanik. Gejala selanjutnya yaitu adanya krepitasi atau bunyi gemeretak, adanya deformitas sehingga terjadi destruksi atau kerusakan rawan sendi, serta adanya gangguan fungsi sendi. Terapi osteoartritis dapat dibagi menjadi terapi non-farmakologis dan farmakologis.
Untuk terapi non-farmakologis, yang pertama yaitu meringankan kerja sendi. Ini berkaitan dengan berat badan. Jika gemuk, maka berat badan harus diturunkan. Terapi non-farmakologis lainnya yaitu olahraga, berjalan pakai tongkat, dan penggunaan brace. Terapi farmakologi dapat dilakukan dengan menggunakan obat penghilang rasa nyeri dan disease-modifying osteoarthritis drugs. Penghilang rasa nyeri dapat digunakan analgesik oral, yaitu acetaminophen dan tramadol, analgesik topikal dengan obat capsaicin cream dan diclofenac gel patch atau solution. Penghilang rasa nyeri juga dapat menggunakan NSAID atau antiinflamasi non-steroid. Yang bersifat selektif ada meloxicam, piroxicam, dan etodolac. Untuk yang bersifat non-selektif ada ibuprofen, ketoprofen, dan diclofenac. Penghilang rasa nyeri juga dapat menggunakan relaksan otot. Terapi farmakologis yang kedua yaitu disease modifying osteoarthritis drug atau obat modifikasi penyakit OA. Contohnya yaitu kondroitin sulfat, glukosamin, asam hyaluronat, dan diaserin. Jika mengalami gejala seperti penyakit osteoartritis, segera berobat ke rumah sakit. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.